Saya di kantor tiap pagi setengah 8 saya sengaja kasih 4 set kursi. Untuk apa? Untuk warga yang tidak yakin saya bisa mendengarkan keluhannya, dia datang ketemu saya kok. Oke. Nah artinya apa? Nggak ada alasan orang Baik. Jakarta Jadi titip nggak ya mau. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota dicari yang menyulitkan, tapi jangan menyulitkan warga yang mengadu. Janji ya, Pak. Karena semua harus ada warga. Nggak, Terima kasih pertanyaan Pak. saya begini, pertanyaan saya, kalau ternyata dia fitnah, ngapain? Fitnah. Mbak Nana gue cewer ya. Boleh. Boleh. Awas ya. Kalau dijewer doang mah biasa dijewer. Paham? Itu soal relokasi, soal penggusuran. Ada yang lain lagi yang juga Tanya aja sepuasnya lah, maunya yang apa juga tanya sangat aja. sensitif. Tanya aja semua. Iya dong, harus tanya-tanya. Pemimpin itu harus bertanggung jawab Tanya atas aja. kebijakannya. Kayaknya gue dijebak nih malam ini. Soal reklamasi Pak Ahok. Iya. Kemarin yang jelas teman-teman juga pasti sudah tahu ketika Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan Pulau G itu tidak bisa direklamasi, Iya. dicabut. Saya ingin tahu sikap Pak Ahok sekarang, akan terus reklamasi walaupun pengadilan sudah memutuskan itu melawan hukum, itu merusak lingkungan, itu hanya tidak ada kepentingan publik di situ, itu semua dasar hukum yang disebutkan. Akan banding tidak Pak Ya Ahok? kita akan banding. Kenapa? Karena dia mengatakan reklamasi ini seolah-olah haram. Saya mau tanya, seluruh dunia kalau nggak reklamasi 50 tahun akan datang kelaparan dunia. Karena nggak cukup tanah lagi. Kalau soal pelanggaran lingkungan, ya kita selesaikan secara teknis. Itu Korea Selatan membuat reklamasi di Semanggung itu untuk membuat ladang gandum, karena dia untuk mengantisipasi kekurangan makanan akan datang. Lalu Singapura reklamasi, Abu Dhabi reklamasi, Hong Kong, China, Eropa, Belanda semua reklamasi. Jadi yang diributkan reklamasi lingkungan saat ini udah diributkan 50 tahun yang lalu di Belanda. Belanda sekarang hasil reklamasinya laut ditutup jadi danau, itu malahan semua flora fauna di Afrika bisa ada ditemukan di Belanda hari ini. Sekarang mereka memuji-muji. Nah kita juga belum menutup laut, ya kan, lagi pula itu semua hasil reklamasi sertifikat punya DKI. Hampir 50% fasum fasos. Yang bisa dijual 5% punya DKI. Lalu saya wajibkan 15% dari NJOP setiap penjualan buat bangun rusun di sana. Beresin tanggul supaya kalau orang miskin kerja di situ. Saya bilang sama mereka, bos-bos, kamu bikin pulau reklamasi, jual tanah begitu mahal, kasih fasum fasos ke DKI. Lalu pegawai Anda mampu nggak tinggal di pulau? Enggak. Saya bilang saya sih tidak mau orang dari Tangerang tinggal Tangerang, Bekasi, Depok datang ke pulau. Nanti kami justru bangun kereta. Ini tanggul Jakarta itu mungkin butuh 75 sampai 80 triliun membuat tanggul 3,8 meter. Masa kita masih keluarin duit sendiri? Kenapa nggak suruh mereka saja yang bangun? Itu pulau kalau sampai 10 tahun 20 tahun penjualan lahan di atas lahan DKI, dia mungkin secara kasar bisa kontribusi di atas 150 triliun buat DKI. Jadi semua LRT selesai. Lebih baik uang APBD kita dipakai buat apa? Buat pendidikan, kesehatan, operasi pasar tiap hari, sembako, anak-anak kuliah, sediakan rumah susun subsidi. Lebih baik begitu. Ngapain kita ngabisin duit untuk investasi? Ya tadi aku cuma nyinggung gini sama Mas Pram. Sebenarnya kita punya harta banyak banget di Jakarta. Apa? Dari koefisien luas bangunan, udara nambah kan mesti bayar nih orang tanah DKI. Terus di Monas, kalau Monas digali ke bawah nih, wah itu parkirannya banyak banget. Dulu kan konsep saya, ya seperti kemarin itu loh, motor-motor itu loh, motor jalan belakang. Konsep saya itu orang parkir di Monas, kita kasih bus gratis itu loh, yang lantai singa. Nah ini kalau ke depan, bisa semua bus itu bisa gratis juga, asal kita ada bisnis, termasuk pro reklamasi. Pro reklamasi itu kita hitung bisa dapat kontribusi dulu 120 triliun. Nah kalau kita punya pulau OPQ Tanjung Priok, Pemda kalau nggak ada penghasilan, ujung-ujungnya nyari duitnya lewat pajak, naikin PBB lah, naikin pajak ini, pajak itu. Nah dulu Jakarta pikirannya kalau punya pulau OPQ, jadi New Tanjung Priok. Balik lagi dengan
saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan atau komentar-komentar netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan singkirkan saja Jokowi dan anaknya membuat pusing rakyat karena hanya kejar kuasa dengan cara bayar, padahal rakyat tak bisa terbeli dengan cara kuasa. Nah, kalau betul-betul Pak Lutfi mau ganti Kaisang Gubernur di Jawa Tengah, berarti Pak Gibran bisa ganti dengan orang lain dong. Secepatnya wakil presiden diganti kalau kepingin Indonesia ekonominya stabil demi negeri tercinta ini. Nah, pilih pemimpin itu yang disukai rakyat, amanah, jujur, dan cerdas, serta memiliki hasil karya yang nyata, selalu menjaga penegakan hukum demi rakyat dan Indonesia seutuhnya. Nah, mungkin ada kemungkinan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya mendahului melebihi batas ketentuan, ketetapan, dan wewenang dari tugasnya sebagai wakil presiden. Ya, nggak ada, cuma Bapak Ahok, Ganjar Mahfud, MD yang cocok, karena 3 orang ini orangnya jujur, anti korupsi, pasti bisa menyelesaikan masalah ekonomi Indonesia dengan stabil. Nah, itu orang nggak suka dengannya aja. Kalau orang jujur bersih, nggak ada disukai dengan orang-orang yang kotor pikirannya. Niat duduk di pemerintahan udah nggak sehat pikirannya. Ya, Indonesia kalau mau maju belajar ke Cina, kerja keras, korupsi benar-benar diberantas, punya visi dan misi yang jelas ke depan, perencanaan yang matang. Ya, reklamasi adalah mereka ingin jadi negara di dalam negara. Kalau Belanda negara, Belanda kecil yang mereka berantas membendung laut. Kalau Indonesia negara yang besar dan luas, pinggir laut jangan dirusak, dan tanah sawah, lahan sawah jangan dirusak, dan hutan bakau jangan dirusak juga. Ya. Nah, bebani Wowo padahal dia sendiri bahwa badannya sudah sempoyongan. Logika di mana akal sehat? Manusia cuma pandai menilai tapi tidak berhak menentukan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan ilahi. Nah, dengar baik-baik. Kata Ahok, orang miskin kerja di situ kan mantap, yang menikmati orang kaya seperti Ahok. Ya. Nah, pencitraan saja, tanah juga masih luas, NKRI reklamasi, kepentingan orang-orang berduit terutama 9 naga berbisnis, rakyat yang dirugikan. Biasalah Indonesia kiranya bukan sekutu, bayar cerdas Swiss pasti tersingkir, itulah politik Indonesia. Nah, Indonesia sangat memerlukan pemimpin yang cerdas, tegas, jujur, mengutamakan kepentingan rakyat, bukan keluarga, NKRI harga mati. Nah, setuju Gibran secepatnya diganti, Gibran pulang ke Solo saja, di luar sana masih banyak orang-orang cerdas, masih banyak orang yang beriman. Ya, politik itu adalah saling jegal, menjelek-jelekan karena tujuan ingin cari muka. Untuk siapa saja rata-rata. Contoh Gibran ingin dijegal. Nanti Jokowi udah jatuh, Prabowo ganti dijegal dengan mudah. Dilihat dapat 3 tahun Prabowo akan digulingkan. Maka Pak Prabowo bersatulah, jangan hiraukan musuh-musuhmu. Apalagi musuh dalam selimut, tidak kelihatan. Ya, reklamasi tidak bagus menurut saya dengan sebab dan alasan. Dunia akan tenggelam. Lebih bagus penggerukan laut yang dangkal untuk nimbun daratan pulau supaya pulau takkan tenggelam. Ya, Gibran pantas segera diganti. 2 alasan yang mendesak, tidak punya kemampuan dan terpilih pun karena cawe-cawe bapaknya ataupun melanggar konstitusi. Ya, bisa dibayangkan kualitas Ahok dengan Wapres. Ahok penyampaiannya dengan data dan solusi, sementara yang itu kayak mendongeng. Nah, saya rasa rakyat kecil kepingin secepatnya copot wapresnya. Indonesia geger karena tingkah dan kekurangannya wapres. Menurutku yang cerdas kritis juga. Jujur lagi berani sebagai wapres adalah Pak Mahfud, Pak Ahok, dan Pak Ganjar. Nah, itu dengar ini seorang negarawan, pengabdian terhadap negara dan masyarakat. Tak ada orang yang sempurna, makanya kita harus selalu mawas diri ataupun bagaimana lah yang sesuai dengan undang-undang. Reklamasi juga mencegah tsunami hantaman dari laut. Kalau ada reklamasi ombak laut yang seharusnya langsung menghajar daratan, kehadang sama bangunan-bangunan yang ada di reklamasi, jadi hantamannya tidak 100% bisa diminimalis sampai 50%, yang seharusnya bisa menghancurkan seluruh Jakarta, paling tidak dampak kehancuran jadi 25%. Nah, untuk mencapai sasaran Indonesia maju, Indonesia makmur, rakyat sejahtera sangat tepat kalau Pak Ahok Wapres. Itu bagian dari doa saya. Demi NKRI, terima kasih Tuhan telah menjawab doa saya. Nah, PIK 2 jangan diteruskan. Mereka ingin merusak lingkungan dan ingin membentuk negara dalam negara juga. Soalnya yang isinya orang-orang luar seperti orang Singapura, Cina, dan negara tetangga lain. Karena pantai daerah Banten letaknya strategis dan orang-orang kita tidak bisa menempatinya. Rata-rata harganya 15 miliar rupiah ke atas. Ya, Bapak Ahok memang pintar, cerdas, dan jujur, tegas, berani, dan mampu membuat Indonesia semakin jaya. Nah, maunya rakyat yang pasti pintar tapi mau penguasa pemimpin, kadang wakilnya harus lebih bodoh dari pemimpinnya. Contohnya saja Prabowo, pilih Gibran. Wakilnya inikah biar Prabowo lebih hebat di mata kalian ketimbang Gibran Jokowi, Maruf Amin. Lebih pintar mana bro? Bayangkan kalau pintar ketemu pintar bro. Dalam pemimpin itulah gunanya atasan bawahan. Kalau pakai atasan, semua bawah pasti terbuka. Ya. Nah, sangat setuju 1000% jika Pak Ahok jadi wapres, jujur dan pekerja keras. Sebetulnya sebelum pendaftaran cek dulu ada masalah nggak, udah dilantik banyak demo masalah ini. Memangnya wapres bisa dipecat presiden?
Untuk memberhentikan presiden dan wapres harus melalui sidang umum MPR. Itu pun bila melanggar undang-undang atau berhalangan tetap. Ya. Memang Ahok yang pantas jadi wakil presiden. Pemikirannya nggak bisa dikalahkan. Bapak Prabowo cepat-cepat Ahok dipanggil demi NKRI. Lebih baik Gibran mengundurkan diri dengan hormat daripada diundurkan ataupun diganti dengan yang lebih matang dan bijaksana. Nah, kalaupun dari sekian banyak netizen setuju RI 2 diganti, apakah Pak Prabowo berani mendapat Gibran? Tentunya kita semua sudah tahu, Pilpres kemarin tanpa campur tangan Jokowi, Pak Prabowo mungkin akan kesulitan juga memenangkan Pilpres kemarin. Jadi kita cuma bisa berharap Pak Prabowo bisa membawa negara ini lebih maju, damai, dan lebih sejahtera di semua kalangan. Ya, Gibran hanya jadi beban Pak Presiden Prabowo, nggak bisa kerja, mumpung ekonomi nggak terlanjur terjun bebas, lebih baik diganti sama orang yang sudah teruji dan punya integritas. Ya, nah, jangan bikin narasi yang memungkinkan. Coba aja kalau bisa 2029 bikin tim Prabowo, Ahok, atau bisa menang pilihan rakyat sejati. Ya, rakyat Indonesia menyukai orang yang berjiwa sabar dan rendah hati seperti Gibran. Cocoknya anak Pak Jokowi. Gak mungkin lah tuh Gibran diganti, Pak Prabowo itu tunduk sama Jokowi. Walaupun Gibran gak bisa apa-apa dan melakukan apapun tanpa sepengetahuan Pak Prabowo, gak masalah. Prabowo gak berani negur. Ya, siapa yang setuju kalau Pak Ahok jadi wakilnya Pak Prabowo? Dan kalau setuju, angkat jempolnya. Ya. Nah, cerdasnya Pak Jokowi untuk melindungi dirinya dari gunaan rakyat kecil yang dizolimi. Pak Jokowi dorong anaknya menjadi wakil presiden buat melindungi dirinya. Luar biasa. Muter-muter itu aja yang di pejabat tinggi negara Indonesia kaya, tapi rakyat makin susah parah nyari duit. Ini bukti nyata Indonesia kaya, tapi utang negara tambah banyak. Kekayaan negara dikemanain. Pak Presiden, tendang itu Gibran, kumannya rakyat, supaya rakyat lebih aman. Wapresnya pelongo-pelongo itu tak berguna bagi rakyat. Ya. Gibran harus diganti dengan orang yang punya integritas dan pendidikan yang jelas, minimal S1 berwawasan 2 seperti wapres-wapres terdahulu, atau mungkin dari purnawirawan TNI, Pak Gatot misalnya, saya rasa lebih pantas pun itu. Ya, Pak Anies kemarin surplus berlebihan, alhamdulillah lansia kemana-mana, gratis kami, pajak gratis. Sekarang Heru malah bayar pajak PBB, PNS, dan pensiunan. Nah, setiap aku membaca kenapa kok wapres sedikit-sedikit wapres mau dicopot, apa salah wapres sebenarnya? Kalau dulu Pak Presiden Prabowo nggak mau berpartneran dengan Mas Gibran, ya jangan diambil bikin masa Gibran kecewa. Suka duka dalam menghadapi pemilihan capres itu kalian hadapi, kalian berdua yang menerima hinaan, cemoohan, hinaan semua orang diterima dengan legowo. Tapi kalau presiden yang nggak mau, itu bisa mengecewakan Mas Gibran. Seandainya dulu kalau tidak dengan Mas Gibran, nggak tahu kemungkinan mereka menang tipis karena ada Mas Gibran bekas anak presiden yang terhebat di dunia. Itulah rakyat Mas mempertimbangkan. Aku juga heran setiap ada yang membicarakan ini kejelekan Pak Jokowi sekeluarga, Pak Prabowo langsung ikut menjelekkan. Coba itu lihat, semua memojokkan Pak Jokowi. Siapa Ahok itu? Kenapa dipenjara? Pertama dia antagonis, mulutnya nggak bisa dijaga. Kalau berdoa untuk dirinya sendiri bukan orang lain. Gak tau lah, saya tidak bisa mengingatkan siapa-siapa. Saya orang biasa tapi ingat manusia ada karmanya. Ya. Nah, mohon Gibran diganti saja, tidak pantas dipimpin negara sebesar Republik Indonesia. Pidato saja salah melulu. Lah, kalau ke negara sahabat pidatonya beletak-beletok, bagaimana dong? Ya. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.